Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang di renungan malam I5, Immanuel 5 Minutes. Firman Tuhan dalam renungan malam ini terambil dari kitab Yoel pasal 3 ayat 12 sampai dengan 16. Yoel menggambarkan Allah dengan cara yang cukup unik. Ada 3 gambaran Allah di ayat 12 sampai dengan 16. Yang pertama bisa kita temukan di ayat 12, Allah sebagai hakim. Yang kedua bisa kita temukan di ayat 16a, Allah yang memiliki suara yang menggelegar. Yang ketiga bisa kita temukan pada ayat 16b, Allah sebagai tempat perlindungan dan benteng. Di tengah hukuman Allah melalui wabah belalang yang begitu menakutkan, Nabi Yoel mampu mengimani Allah yang menghukum sekaligus menjadi tempat perlindungan. Wow, ini adalah pengalaman iman yang luar biasa. Memiliki pengalaman iman dalam relasi bersama dengan Allah adalah penting, sehingga kita dapat menggambarkan Allah melalui pengalaman iman kita. Dalam konteks saat ini, di mana pandemik melanda hampir seluruh dunia, yang mana sampai saat ini lebih dari 5.500.000 jiwa terinfeksi coronavirus dan lebih dari 300.000 jiwa meninggal. Ada banyak pengkhotbah yang mengkaitkan pandemik ini dengan hukuman Allah. Saya pribadi sih akan menyampaikan cara pandang yang berbeda. Salah satunya saya mengutip dari salah satu pandangan tersebut, saya mengutip dari artikel seorang imam Yesuit yang bernama James Martin. James Martin mengatakan, argumen bahwa penderitaan merupakan sebuah hukuman atas dosa masih menjadi sebuah pendekatan yang umum dijumpai di beberapa orang percaya. Tetapi Yesus sendiri menolak pendekatan itu. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 2 yang berisikan tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya, dikatakan begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Kata Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Ini adalah penolakan yang tegas dari Yesus terhadap gambaran mengenai Bapa yang mengerikan atau Bapa yang menghukum. Dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 4 sampai dengan 5a, Yesus menanggapi kisah tentang menara batu yang jatuh dan menghancurkan kerumunan orang. Kata Yesus, atau sangkahmu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Lalu Yesus melanjutkannya dengan mengatakan, tidak, kataku kepadamu. James Martin mengatakan bahwa seluruh kebingungan bagi orang-orang percaya itu diringkas dalam apa yang disebut segitiga yang tidak konsisten, yang dapat diringkas sebagai berikut. Allah itu berkuasa, karena itu Allah dapat mencegah penderitaan. Tetapi Allah tidak mencegah penderitaan, karena itu Allah entah tidak maha kuasa atau tidak maha kasih. Pada akhirnya jawaban paling jujur atas pertanyaan mengapa virus COVID-19 membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia. Mengapa penyakit menular ini merusak umat manusia? Dan mengapa ada penderitaan? Jawabannya adalah kita tidak tahu. Bagi saya ini adalah jawaban yang paling jujur dan paling akurat. Dan pertanyaan paling penting bagi orang percaya di saat-saat penderitaan ini adalah, dapatkah saudara-saudara percaya pada Allah yang tidak Anda pahami seutuhnya? Dapatkah saudara-saudara percaya pada Allah yang tidak Anda pahami seutuhnya? Jika misteri penderitaan tidak dapat dijawab, kemana orang percaya dapat pergi pada saat ini? Jawabannya adalah kepada Yesus. Sebab dalam Injil-Injil dicatat bahwa ketika Yesus melihat orang yang membutuhkan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus adalah model bagi kita untuk senantiasa harus peduli
selama pandemik ini, dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.